Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak, Ustaz meminta salah seorang untuk memimpin doa. Kepada anda silakan berdoa. Siap. Siap. Ustaz akan memberikan motivasi sebentar. Anak-anak, di dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Allah akan memudahkan jalan ke surga. Anak-anak di waktu muda ini mudah menerima ilmu pengetahuan. Diibaratkan kalau anak-anak mengukir di atas batu. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Langsung bilang, anak-anak ini luar biasa. Dan anak-anak harus sungguh-sungguh menuntut ilmu agar bisa mendapat ilmu. Imam Syafi'i mengatakan manjada wajada. Dan siapa yang berusaha sungguh-sungguh pasti mendapatkan hasilnya. Anak-anak menuntut ilmu pasti mendapatkan hasilnya. Anak-anak, tujuan pembelajaran di materi tentang mengenai keberkahan, rasa hormat dan taat pada kedua orang tua. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surah Al-Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 14 dengan tertib melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi Quran surah Al-Isra ayat 23 dan Quran surah Luqman ayat 14 dan hadis terkait melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penuh tanggung penghayatan. Yang ketiga, melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memahami pentingnya perilaku berbaik, berbakti, dan taat pada kedua orang tua dan guru. Melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat meyakini cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Itu tujuan pembelajaran. Pengertian keberkahan. Keberkahan menurut Imam Nawawi adalah kebaikan yang berkesinambungan. Itu menurut Imam Nawawi. Hormat adalah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Pengertian taat. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar
serta dalam pelaksanaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan dan mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Itu anak-anak. Ada gambar A dan B. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas anak-anak. Yang pertama yaitu memecahkan masalah. Silakan mengatur kursinya berhadapan. Ini bikin kelompok. Bikin kelompok. Silakan bikin kelompok. Ini masalahnya. Silakan diskusikan materinya. Ustaz sambil menilai. Mana? Menilai hasil diskusinya. Oke, sudah? Oke. Silakan anak-anak kelompok ini mempresentasikan di depan. Silakan. Ini ada 4 orang. Silakan 4 orang di depan bawah kursinya. Mas, silakan di depan langsung presentasikan. Yang sudah selesai silakan. Yang baju pramuka silakan. Baik. Ayo ya cepat waktunya. Ayo silakan waktunya. Duduk di sini. Ya. Ustaz sambil menilai presentasinya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana peran orang tua dalam mengatasi perilaku anak yang tidak hormat dan taat kepada orang tua. Cara mengatasi anak yang tidak rasa hormat dan taat kepada orang tua. 1. Memberikan perhatian. Seringkali seorang anak melawan sama orang tua disebabkan dia merasa tidak diperhatikan. Sehingga salah satu cara membuat dia diperhatikan adalah dengan melawan orang tua. Oleh karena itu, pada saat Anda anak melawan orang tua, maka coba untuk memberikan perhatian penuh kepada mereka sehingga emosinya tidak bisa stabil. 2. Mengetahui penyebabnya. Seorang anak yang asalnya penurut lalu tiba-tiba menjadi anak keras kepala dan berani melawan orang tua, pasti ada sebab yang melatar belakangnya. Anda bisa mencari penyebabnya hingga bisa dijadikan solusi untuk membuat anak Anda menjadi patuh dan penurut kembali. 3. Pendidikan emosional. Salah satu penyebab seorang anak berani sama orang tua adalah kurang baiknya seorang anak dalam mengendalikan emosinya. Dia masih belum mampu belajar menguasai emosional yang baik. Mengingat pendidikan seorang anak bukan hanya pendidikan dalam soal fisik, sosial anak, dan intelektual, tapi juga pendidikan dalam perihal kecerdasan emosional. 4. Tanpa kekerasan. Untuk mengatasi anak berani sama orang tua tidak bisa dilakukan dengan cara kekerasan seperti menjewer telinga atau mencuri tangan, karena hal itu akan membekas pada ingatan anak hingga menjadi trauma. Cara mengatasi anak berani sama orang tua yang paling baik adalah mendengarkan keluh kesah anak atau memberikan perhatian lebih pada anak sambil tentunya bersikap tegas. Cara ini terbukti menurunkan emosi anak dan membuat anak menyadari kesalahannya dalam melawan dan keras kepala kepada orang tua. 5. Mendengarkan keinginan anak. Seringkali yang menjadi penyebab anak berani sama orang tua adalah adanya keinginannya yang belum terkabulkan. Hal ini seringkali tidak dipahami oleh setiap orang tua. Mereka cenderung memarahi anak disebabkan keras kepala dan berani melawan orang tua tanpa tidak mengetahui penyebabnya. Kalau saja orang tua mau mendengarkan keinginan anak dan memenuhinya, pasti sang anak akan menjadi anak penurut. Mendengarkan keinginan anak menjadi bagian dari komunikasi dua arah yang harus terus berjalin secara harmonis.
Seorang anak memiliki kemauan sendiri sama seperti orang tuanya. Selama keinginan itu baik baginya, maka orang tua dapat memenuhi keinginannya. Pada umumnya, sikap anak akan menolak dan menjadi penurut setelah kemauannya dipenuhi oleh orang tua. Seorang anak ingin keinginannya didengarkan oleh orang tua. Anak yang berani sama orang tua tidak akan mereda tabiatnya itu dengan hanya orang tua marah. Anak akan semakin marah dan melawan orang tua. Sebagaimana sebuah ibarat api dilawan api akan semakin besar kobaran api. Api mesti dilawan dengan air untuk meredakan amarah api. Pendek kata, cara mengatasi anak berani sama orang tua adalah untuk bersikap tenang dan mendengar keinginan anak, sehingga sang anak merasa diperhatikan dan menjadi orang penting. 6. Jangan memaksa. Dalam menyuruh sesuatu pekerjaan kepada anak hendaklah dilakukan secara sopan dan tanpa memaksa. Kalau Anda meminta kepada anak tercinta untuk melakukan sesuatu hal, perbuatan dengan cara memaksa, maka sang anak cenderung melawan perintah tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu ya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Keren sekali nih, bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Silakan. Silakan soalnya. Soalnya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah langsung dikumpul. Ya, sudah. Ayo kumpul, silakan kumpul. Cepat. Ya, silakan. Terima kasih, Ustaz sudah evaluasi dari pembelajaran tema tadi tentang PAI. Sekarang Ustaz minta kepada salah seorang anak untuk membacakan kesimpulan. Silakan, nah. Kesimpulan dari pelajaran itu. Ya, sudah ada. Kesimpulan, 1. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. 2. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup. 3. Seorang ibu memiliki kedudukan tinggi 3 tingkat dibanding bapak. 4. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah mendoakan mereka setiap sholat. 5. Orang tua telah berjasa besar bagi kehidupan kita. Terima kasih. Kasih aplaus dulu. Dari materi itu. Itu anak-anak. Sekarang kita tutup pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada pertemuan ini dengan membaca doa. Silakan salah seorang berdoa. Sudah siap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa anak-anak ini semangat belajarnya. Luar biasa. Baik, itu aja pelajaran pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu di lain kesempatan pada materi atau pelajaran yang lain. Itu aja. Tidak dipori. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.